Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan membahas mengenai kisah penghilangan nyawa seorang wanita penjaga sebuah klub malam di Hong Kong pada April tahun 1999 lalu. Kasus ini juga dikenal dengan kasus Hello Kitty dan menjadi salah satu kasus yang paling mengerikan yang pernah terjadi di Hong Kong. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dulu dengan klik tombol subscribe dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Kasus ini mulai terungkap sebulan setelah tragedi penghilangan nyawa itu terjadi. Tepatnya pada Mei tahun 1999, seorang perempuan mendatangi kantor kepolisian Hong Kong. Dia bernama Ah Fong, berusia 14 tahun. Nama Ah Fong di sini merupakan nama samaran ya teman-teman, karena memang nama aslinya dirahasiakan oleh pihak kepolisian dan pengadilan Hong Kong. Ah Fong datang ke kantor polisi dan mengatakan kalau dia terus diganggu oleh sosok hantu wanita. Ah Fong benar-benar meyakinkan polisi kalau dirinya tidak berbohong. Polisi awalnya tidak terlalu serius menanggapi laporan Ah Fong dan berpikir kalau perkataan Ah Fong hanya omong kosong saja. Namun, ketika Ah Fong mengatakan kalau hantu wanita yang mengganggunya tersebut merupakan korban penghilangan nyawa yang ia dan rekan-rekannya lakukan, polisi pun mulai tertarik dan menanggapi laporan Ah Fong. Pada tanggal 24 Mei 1999, polisi pun mulai datang ke lokasi tempat penghilangan nyawa yang disebutkan oleh Ah Fong. Lokasinya ada di Granville Road, Tsim Sha Tsui. Saat tiba di apartemen tersebut, polisi menemukan sejumlah bukti-bukti yang mencurigakan. Ruangan apartemen itu tampak mengerikan. Salah satunya boneka Hello Kitty besar yang tampak memiliki noda-noda kotor. Pada boneka Hello Kitty juga terlihat pernah dirobek kemudian dijahit kembali. Dan pada saat polisi mencoba mengangkat boneka tersebut, polisi pun merasakan sesuatu yang janggal. Akhirnya dibukalah boneka Hello Kitty tersebut. Dan betapa kagetnya mereka saat mereka menemukan ada tengkorak manusia yang telah terpotong. Setelah temuan itu, polisi pun meminta Ah Fong menyebutkan siapa saja yang terlibat. Ah Fong pun bersedia membantu polisi untuk mengungkap kasus tersebut dan melawan para pelaku di persidangan. Sebagai gantinya, Ah Fong hanya akan berstatus sebagai saksi. Dari penjelasan Ah Fong terungkap 3 buah nama yang melakukan kejahatan itu. Dia adalah Chan Man Lok, Leung Sing Ko, dan Leung Wai Lun. Polisi pun bergerak cepat untuk menangkap ketiganya. Chan Man Lok dan Leung Sing Ko ditangkap di kediaman mereka. Sementara Leung Wai Lun sempat melarikan diri ke dataran Tiongkok ketika sudah mendengar dari berita-berita bahwa kasus penghilangan nyawa yang ia lakukan sudah terungkap. Istri Chan Man Lok yang bernama Ah Pui sempat dicurigai terlibat dengan kasus suaminya. Namun karena tidak ada bukti yang kuat, akhirnya ia pun dilepaskan kembali. Setelah kedua pelaku tertangkap, akhirnya terungkap siapa korban dan juga bagaimana detail mengerikan yang terjadi atas kasus penghilangan nyawa tersebut. Korban bernama Fan Man-yi yang lahir pada tahun 1976. Usianya 23 tahun ketika ia mengalami kejadian mengerikan itu. Sejak kecil, Fan sudah mengalami masa-masa sulit. Ia ditinggalkan keluarganya, kemudian masuk ke panti asuhan. Saat usianya 15 tahun, Fan yang belum memiliki bekal yang cukup untuk bertahan hidup sendiri terpaksa harus keluar dari panti asuhan karena peraturan panti asuhan yang memiliki batasan usia. Fan yang tidak tahu harus bagaimana akhirnya bekerja sebagai wanita malam dan kecanduan obat-obatan terlarang. Hidupnya sangat kacau sekali pada saat itu. Pada tahun 1996, Fan menikah dengan kliennya sendiri yang bernama Ying Chi-yuen. Namun bukannya kebahagiaan yang didapat, justru penderitaan Fan malah semakin bertambah. Karena Chi-yuen ternyata merupakan pria yang kasar. Bahkan setelah menikah, Fan sendiri tidak berhenti menjadi wanita malam untuk memenuhi kehidupannya. Pada tahun 1998, akhirnya Fan melahirkan seorang anak laki-laki dari hasil pernikahannya itu. Setelah kelahiran anaknya itu, hubungan Fan dan Chi-yuen tetap tidak harmonis. Mereka malah semakin sering bertengkar. Akhirnya, demi sang anak, Fan ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Dia pun bertekad berhenti menjadi wanita malam dan mulai berjuang untuk berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Fan pun akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sebagai penjaga sebuah klub malam yang bernama Empress Karaoke Club.
Walaupun pekerjaannya lebih baik, tapi saat itu penghasilan Van tentunya sangat menurun drastis, hingga dia seringkali mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Nah, lantas bagaimana Van bisa bertemu dengan para pelaku? Jadi pada tahun 1997, setelah Van menikah, dia berkenalan dengan Chan Man-lok di sebuah klub malam. Van langsung merasa cocok dengan Chan Man-lok karena ternyata dia adalah seorang mucikari dan juga pengedar obat-obatan terlarang. Akhirnya Van memutuskan untuk bekerja pada Chan Man-lok sebagai wanita malam, karena keadaan ekonomi yang menuntutnya seperti itu. Dan hingga akhirnya kerjasama dengan Chan Man-lok pun terhenti di tahun 1998 ketika Van Man-yi melahirkan putranya dan dia bertekad untuk hidup lebih baik lagi. Di awal tahun 1999, Van Man-yi sedang membutuhkan uang untuk keperluan anaknya. Saat itu dirinya hanya bekerja sebagai penjaga klub malam sehingga tidak memiliki banyak uang. Setelah mencari uang kemana-mana tidak berhasil, Van Man-yi pun akhirnya melakukan aksi nekatnya. Dia mendatangi Chan Man-lok dan bermaksud untuk mencuri uang dari dompet Chan Man-lok sebesar 4.000 dolar Hong Kong. Entah bagaimana, pada akhirnya Chan Man-lok menyadari kalau uangnya telah dicuri oleh Van Man-yi. Dia pun sangat murka pada Van Man-yi dan meminta uangnya segera dikembalikan. Pada saat itu, Van Man-yi pun segera mengembalikan uang sebesar 4.000 dolar Hong Kong itu pada Chan Man-lok. Namun bukan 4.000 dolar Hong Kong yang dipinta oleh Chan Man-lok, melainkan menjadi 10.000 dolar Hong Kong. Karena 6.000 dolar Hong Kongnya merupakan bunga yang ditetapkan oleh Chan Man-lok sendiri. Tentunya Van Man-yi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima itu semua. Dia pun meminta waktu pada Chan Man-lok untuk membayar bunganya. Karena kondisi keuangan Van Man-yi yang sedang kesulitan, tentunya dia tidak bisa membayar cepat-cepat. Sementara Chan Man-lok sendiri bosan untuk terus menagih. Akhirnya, pada tanggal 17 Maret 1999, Chan Man-lok mencuri Van Man-yi dengan bantuan dua anak buahnya, yaitu Leung Sing-ko dan Leung Wai-lun. Van Man-yi dibawa ke sebuah apartemen di Granville Road, Simsatsui. Pada awalnya tujuan mereka menculik Van Man-yi untuk dijadikan wanita malam kembali, agar Van Man-yi bisa segera membayar bunga pada Chan Man-lok. Namun entah setan apa yang merasuki Chan Man-lok pada saat itu. Penyekapan itu berubah menjadi buruk yang begitu memilukan bagi Van Man-yi. Karena bukan hanya sekedar dijadikan wanita malam, Van Man-yi juga dijadikan pemuas nafsu bagi mereka. Dan juga Van Man-yi mengalami penderitaan yang sangat hebat di tubuhnya. Kakinya sempat dibakar hingga ia tidak bisa berjalan. Tubuhnya digantung, kemudian dijadikan sebagai samsak. Kepalanya dipukuli dan ditendang berkali-kali. Bahkan ketiga pelaku yang kejam itu memberikan makanan berupa kotoran manusia dan minuman yang merupakan air kencing para pelaku. Ini sih udah biadab banget ya teman-teman. Sementara Ah Fong yang melaporkan kejadian ini pada polisi merupakan wanita simpanan Chan Man-lok. Ah Fong sempat datang ke apartemen tempat penyekapan Van Man-yi. Bahkan dia sempat ikut memukuli Van Man-yi saat itu. Setelah mengalami penyiksaan bertubi-tubi, Van Man-yi akhirnya menghembuskan napas terakhirnya setelah sekitar 1 bulan mengalami penyiksaan. Pada 15 April 1999, ketika Chan Man-lok dan kedua anak buahnya kembali ke apartemen itu, mereka menemukan Van Man-yi sudah meninggal dunia. Namun kekejaman yang mereka lakukan tidak sampai di sana saja teman-teman. Begitu mengetahui Van Man-yi sudah tidak bernyawa, mereka membawa tubuh wanita malang itu ke dalam kamar mandi, kemudian memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Setelah itu, untuk mencegah pembusukan, mereka pun merebus tubuh Van Man-yi yang sudah menjadi beberapa bagian itu. Bahkan gilanya, saat mereka merebus potongan-potongan tubuh Van Man-yi, mereka juga membuat makanan di waktu bersamaan. Sendok yang digunakan untuk mengaduk panci yang ada tubuh Van Man-yi-nya, digunakan juga untuk mengaduk panci yang berisi makanan mereka. Setelah itu, sebagian dari tubuh Van Man-yi dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga. 1 gigi dan beberapa organ disimpan di dalam kulkas dan tengkorak kepalanya dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty yang ditemukan oleh polisi. Polisi pun kesulitan menemukan bagian tubuh Van Man-yi yang telah dibuang bersama sampah rumah tangga. Mereka hanya menemukan tengkorak berserta 1 gigi dan beberapa organ. Nah, yang membuat sedih nih teman-teman, saat Van Man-yi hilang itu tidak ada yang melaporkan pada polisi bahwa telah kehilangan anggota keluarganya. Suaminya sudah sangat tidak peduli pada Van Man-yi, sementara anaknya sendiri masih berusia beberapa bulan saja ketika kasus itu terjadi. Chan Man-lok dan Leung Sing-ko kemudian resmi ditahan.
Namun mereka mengaku tidak bersalah atas meninggalnya Van Manji. Mereka mengaku bahwa mereka telah memotong-motong tubuh Van Manji menjadi beberapa bagian, namun mereka menolak dituduh telah menghabisinya. Diakui mereka kalau Van Manji meninggal bukan karena luka-luka yang dia dapat selama 1 bulan penyiksaan, namun karena overdosis obat-obatan terlarang. Penyidik sendiri kesulitan mengungkap apa penyebab meninggalnya Van Manji. Apakah benar karena overdosis atau karena penyiksaan? Karena bagian tubuh Van Manji yang ditemukan hanya sedikit, dan lagi kondisinya sudah tidak baik. Namun pada saat itu, polisi memiliki saksi kuat yaitu Ah Fong, yang membenarkan bahwa selama 1 bulan itu memang ada penyiksaan pada Van Manji yang dilakukan oleh ketiga pelaku. Di tanggal 14 Februari tahun 2000, Leung Wailun akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian internasional. Pada tanggal 17 Februari tahun 2000, ia pun akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian Hong Kong. Persidangan pertama pada kasus Van Manji ini dimulai pada tanggal 20 Oktober tahun 2000. Di persidangan itu, mereka dinyatakan bersalah. Namun karena bukti-bukti tidak terlalu banyak, para juri memutuskan ketiganya diberikan hukuman seumur hidup dan baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman 20 tahun. Keputusan itu pun diumumkan pada tanggal 7 Desember tahun 2000. Pada tahun 2004, Lee Sing-ko mengajukan banding dan bandingnya tersebut ternyata dikabulkan. Ia pun akhirnya hanya diberikan hukuman 18 tahun saja. Namun pada tahun 2014, Lee Sing-ko akhirnya dibebaskan. Mungkin karena mendapatkan remisi ya teman-teman. Tapi bukannya kapok nih orang ini. 8 tahun setelah keluar dari penjara, Lee Sing-ko kembali ditangkap pada tahun 2022 lalu karena melakukan pelecehan pada seorang gadis berusia 10 tahun. Sayangnya karena kejahatannya itu, ia hanya mendapatkan hukuman 1 penjara saja teman-teman. Harusnya seorang residivis, apalagi residivis pelaku yang sangat kejam, diberikan hukuman yang lebih dari itu ya teman-teman. Pada bulan Maret 2004, bagian-bagian tubuh Van Manji yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian akhirnya dikremasi. Sementara sebuah kalung milik Van Manji yang ditemukan di lokasi kejadian dikembalikan kepada putranya. Setelah kejadian ini dikabarkan suami Van Manji berserta putranya pindah ke Singapura. Nah, itu dia kisah Van Manji teman-teman. Seorang wanita dan juga seorang ibu yang berjuang untuk menghidupi anaknya, namun malah mendapatkan kejadian yang sangat mengerikan. Padahal dia sudah bertekad untuk memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik lagi. Tidak bermaksud membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Van Manji, karena mencuri bukanlah hal yang baik. Tapi mengingat dari kecil dia sudah hidup sangat sulit, kemudian menikah dan memiliki anak ternyata juga tidak mengubah hidupnya menjadi lebih bahagia. Rasanya tidak tega sekali mendengar kisah ini ya teman-teman. Semoga putra Van Manji bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, dan juga semoga Van Manji bisa tenang di sana. Terima kasih juga untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.